Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Abidin. Mas Abidin tidak menyebutkan di daerah mana, hanya menyebutkan di Jawa Tengah. Nah, Mas Abidin ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami ya kisaran tahun 2000-an awal segitu ya. Jadi pada saat itu, Mas Abidin, keluarganya, ini lagi mendapat satu cobaan, di mana waktu itu bapaknya Mas Abidin itu mulai sakit-sakitan. Ya, mungkin karena faktor usia juga, Mas Abidin sendiri waktu itu usia udah sekitar 20 tahunan sekian gitu ya. Ya, udah kategori lumayan cukup dewasa. Sementara Mas Abidin sendiri itu adalah anak terakhir, jadi ya bapaknya itu udah sepuh. Ya karena usia itulah, bapak itu belakangan mulai sakit-sakitan. Dan tentu saja Mas Abidin juga kepikiran gitu kan. Pikiran, aduh kalau di rumah gitu ya. Ya memang aku harus standby di rumah, tapi di sana juga ada kakak-kakakku gitu. Nah untuk keseharian, memang Mas Abidin itu yang merawat bapak. Kakak-kakaknya bekerja. Ya di rumah itu cuma ada Mas Abidin sama ibunya. Ya untuk sementara waktu Mas Abidin masih disuplai sama itu tadi kakaknya ya. Mas Abidin fokus ngurusin ngerawat bapak. Kakak-kakaknya itu kalau misal siang gitu kan, mereka fokus ke pekerjaan. Nah mungkin karena Mas Abidin waktu itu merasa lumayan cukup jenuh juga ya. Udah hampir 1 bulan bapak itu sakit, ya udah diperiksain, memang nggak disuruh untuk rawat inap atau apa, enggak. Tapi sering bolak-balik ke dokter diperiksa kayak gitu. Itu pun yang ngurusin semuanya Mas Abidin. Dan ya hampir sekitar 1 bulan, Mas Abidin itu merasa jenuh. Aku bener-bener jenuh gitu ya, bapak nggak sembuh-sembuh, kenapa ya? Dan pada waktu itu kalau malam hari kan memang kakaknya itu pada di rumah, saudara-saudara yang lainnya itu ngumpul di situ. Ada 2 kakak yang masih tinggal di rumah tersebut, sementara 2 kakak lainnya itu udah misah sendiri, udah berkeluarga. Bahkan ya anaknya itu udah lumayan cukup gede-gede, keponakannya sih Mas Abidin tadi. Malam itu bener-bener aku tuh ngerasa jenuh banget. Aku tuh pengen keluar rumah gitu ya. Karena apa? Hampir 1 bulan Mas Abidin semenjak bapaknya sakit, itu boleh dibilang gak pernah keluar rumah sama sih. Ya keluar rumah tapi untuk kebutuhan beli sesuatu atau apa gitu ya. Bukan dalam kebutuhan atau kepentingannya Mas Abidin. Misalkan nongkrong, ketemu temen, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Itu udah 1 bulan hampir gak pernah. Dan dari situ muncul yang namanya kejenuhan itu tadi. Malam hari Mas Abidin pun akhirnya keluar rumah tuh. Aku udah bosen banget, aku pengen keluar rumah. Waktu itu udah jam 10 malam ya. Ais pokoknya keluar aja gitu ya, nongkrong di pos di sana, barangkali nanti ada orang yang datang ke situ. Akhirnya apa? Mas Abidin pun ke sana, keluar rumah, jalan beberapa puluh meter. Malam itu kok sepi ya, tumben ya kata Mas Abidin. Biasanya kan di kampung ini tuh rame. Kalau malam itu masih ada yang nongkrong lah, anak-anak muda, entah cuman ngobrol, bakar singkong atau apa, biasanya ada. Loh ini kok gak ada sama sekali. Di rumahnya Herman sepi, di rumahnya Rudi sepi. Ada kemana ya? Udah aku lanjut ke pos saja. Nah di pos pun di situ gak ada 1 orang pun. Udah beneran masih jam 10 kok sepi banget. Akhirnya apa? Mas Abidin pun memutuskan untuk duduk di pos tersebut. Duduk sendirian sambil ngerokok gitu ya. Waktu itu bawa kopi sendiri pakai gelas gitu, tinggal setengah. Nah, udah tak bawa ke sana kan. Temennya cuman itu doang, cuman kopi sama rokok. Diam di sana, rasanya itu nyaman banget, tenang banget ya. Malam ini ngeliatin pohon bambu dari kejauhan, angin bertiup, ada pohon kedondong di sekitaran situ gitu ya, ngeliatin daunnya gitu aja tuh nikmat banget ya. Bener-bener malam yang ya menurut Mas Abidin waktu itu lumayan cukup spesial lah. Dia menemukan satu kenyamanan di sana, duduk di pos sendirian yang biasanya itu pada umumnya ya takut.
sebelum-sebelumnya itu nggak ada yang ya berani lah kalau misal duduk di situ sendirian disengaja gitu. Itu hampir nggak ada yang berani mungkin gitu ya. Nah, ini Mas Abidin justru menikmati momen tersebut sampai akhirnya ada salah seorang tetangga itu lewat, bapak-bapak cuman lewat doang, dia tuh mau kontrol kebun atau apa gitu ya. Jadi lewat ke sana itu nyapa, "Din, kamu sendirian Din di sini Din?" "Iya Wak, aku sendirian Wak." "Emang kamu nggak takut Din?" "Ya, takut-takut apa?" Mas Abidin itu belum ini ya, belum nyambung maksudnya. Dikiranya Mas Abidin, "Kamu itu nggak takut duduk sendirian di sini sendirian?" Ya orang dari tadi nggak takut, pikiranku lagi pusing, nggak mikirin setan, nggak mikirin apa gitu ya. Aku duduk di sini, aku menemukan ketenangan. Ya ngapain aku takut gitu ya. Si Mas Abidin pun ya jawab, "Enggak Wak, biasa aja Wak, malah enak Wak, ayem di sini," kata Mas Abidin. "Din, kamu nggak ngerasain gitu ya?" "Ngerasain apa Wak?" "Ini sepi banget tuh," kata si Wak tadi. "Oh iya, iya Wak, bener Wak." Nah disitulah Mas Abidin baru kok nyambung ya gitu. Aku juga merasa tadi kok kampung ini tumben sepi. Biasanya tuh ada orang-orang di sana. Nah ternyata Mas Abidin itu kudet, kurang update. Jadi dia tuh nggak tahu ada kabar yang beredar di kampung tersebut. Nah si Wak itu pun cerita, "Oh kamu nggak pernah keluar ya?" "Iya Wak, aku jagain bapak sakit." "Oh ya bapakmu gimana?" "Ya begitulah, udah mendingan." Mas Abidin jawabannya sekenanya aja. Dibilang udah mendingan. "Oh ya syukurlah." Nah itu tadi Din, kamu udah pernah keluar ya, kamu nggak tahu informasi terbaru di sini. "Emang informasi apa Wak? Aku emang udah lama nggak keluar Wak, nggak nongkrong-nongkrong, nggak ngikutin berita atau apa. Orang-orang di rumah juga pada sibuk kerja, jadi nggak ada cerita apapun." "Emang kenapa Wak? Ada apa? Siapa yang mati Wak?" Itu nanyanya langsung begitu. Biasanya kan kabar itu ya, yang mengagetkan itu kabar kematian, selain itu enggak gitu ya. Nah si Wak itu akhirnya cerita, "Jadi gini Din, beberapa hari yang lalu," kata si Wak itu. "Loh ini kayaknya serius nih." Si Wak itu duduk di situ. "Din bagi rokok ya Din?" "Oh ambil aja Wak." Nyeseplah di situ bareng sama Mas Abidin. Cerita si Wak itu, "Din minta kopinya." "Oh jangan Wak, kalau kopi jangan," kata si Mas Abidin gitu. "Sampean kan nggak pernah sikat gigi gitu ya." Kamu tahu dari mana nggak sikat gigi? Ya, orang giginya hitam-hitam kayak gitu nggak mau Wak." "Oh jangan Wak, kalau rokok mau ambil 2 juga nggak apa-apa, tapi jangan yang ini." Ya bercanda Din, bercanda." Nah kemarin itu ada lagi rame Din. Rame apa Pak? Kalau malam itu suka ada perempuan yang jalan-jalan. Perempuan jalan-jalan maksudnya cewek gitu Pak. "Iya perempuan gitu. Loh cewek kan itu masih muda ya Din. Ini tuh udah ya dibilang tua ya enggak. Ya usia berapa ya? 40-an kayaknya Din, mungkin Din. 30, 40-an seperti itu." "Ya terus kenapa Pak gitu kan?" Nah itu dia. Warga itu nggak ada satupun yang tahu. Kamu tahu nggak Din? Perempuan itu tuh lagi hamil Din. Hamil gede, pakai bajunya daster kombrang-kombrang, katanya kombrang itu maksudnya dasternya itu ukurannya kayak kegedean, kata si Uwa itu. Jalan malam-malam sambil nyanyi-nyanyi Din gitu kan. Nyanyi-nyanyi lagunya siapa Wak? Peter Pan Wak? Atau lagunya siapa? Sheila on Seven? Bukan yang begitu-begitu. Lagunya yang nggak kayak gitulah. Lagunya haho doang, kata si Uwa itu. Terus gimana Wak? Ya itu warga itu melihat ada orang nyanyi siapa gitu kan malam-malam kok gremang-gremeng bersenandung sendiri gitu. Siapa? Ditengoklah sama warga. Ya warga melihat itu ada perempuan perutnya gede. Ya wis anggap aja lagi hamil ya Din ya. Begitu bajunya seperti itu. Ya kamu kayak kuntilanak begitulah Din lah. Oh ya kuntilanak Wak. Ya seperti itu. Itu kalau malam itu suka begitu jalan ke sana. Nanti balik lagi. Wak yang lihat banyak enggak gitu kan. Siapa ya? Si Sahrul, si ini gitu disebutin nama-namanya. Itu ada beberapa kata si Wak. Oh gitu Wak. Terus gimana lagi Wak? Emang si perempuan itu tuh ngapain Wak? Enggak, cuman jalan mondar-mandir, enggak ada yang negor Wak. Boro-boro negor Din. Yang ada Wak takut katanya. Mohon maaf,
Izin ngopi dulu sebentar. Tanpa gula, kopi hitam, mantap. Udah lama ya nggak ngopi sambil cerita. Padahal kopi itu udah disediakan di sini, cuman saya suka kelupaan gitu ya. Nah, ini ya kayak gitu cerita kan. Itu ya ada yang diinin atau enggak, Wak? Ya nggak ada, cuman muter-muter. Emang nggak ada yang berani ngedeketin atau boro-boro, Din ya pada takut orang serem kayak gitu. Roknya itu di bawahnya itu kotor banget, Din gitu. Oh gitu ya, tapi itu orang bukan, Wak. Nggak tahu masalahnya. Bukan orang sini, Wak. Bukan, nggak ada yang kenal. Itu perempuan dari mana. Pas pagi harinya ditanyain pun, ya nggak tahu, nggak ada yang kenal atau apa gitu. Itu kata si Waknya. Akhirnya sudah. Nggak lama si Wak tadi, ya udah Din, kamu mending pulang aja, kata si Wak. Iya Wak, nanti aku pulang Wak. Sampai mau kemana? Ya saya mau kontrol kebun, katanya. Lu sampai udah takut sama itu, Wak? Takut sih, kata si Waknya, cuman mau gimana lagi gitu. Cuman nengokin sebentar terus habis itu pulang, kata si Waknya. Oh ya udah, tak tinggal dulu ya Din ya. Akhirnya si Wak itu pun pergi. Din, makasih rokok. Wah, nyambung gak, Wak? Gitu. Udah, nggak usah, satu aja, makasih, kata si Wak. Akhirnya ke sana, Mas Abidin ditinggal di situ sendiri. Berharap si Wak itu balik lagi. Dan nanti kalau misal Wak itu balik, Mas Abidin mungkin udah cukup lah gitu ya. Udah hampir jam 11 malam waktu itu kan. Gak ada satu orang pun yang lewat kecuali si Wak. Dan nungguin Wak balik. Nanti lewat sini lagi. Ya tetap ngelamun gitu ya. Kali ini yang tadinya lamunannya itu syahdu, enak. Jadi kepikiran itu tadi. Ada yang jalan. Kalau misal jalan dari ujung sana gimana ya, kata si Mas Abidin. Lah, asem jadi takut begini, kata dia itu seperti itu. Dan akhirnya ditungguin, si Uwak itu pun balik lagi. Mungkin gak lama ya, sekitar 15 menit balik lagi. Din, belum pulang Din. Enggak, aku nungguin sampean Wak gitu. Ya udah sana pulang Din, aku mau pulang langsung, katanya begitu. Iya Wak. Ya akhirnya si Uwak pun balik ke sana ya. Nah si Mas Abidin tetap bertahan di situ. Dan memang udah ada niatan itu mau angkat kaki dari posko tersebut. Masih duduk di situ mempertimbangkan, tiba-tiba dari arah kanan itu muncul ada seorang bapak-bapak. Mas Abidin kenal dengan orang tersebut. Itu bukan asli orang daerah situ, bukan asli kampung itu ya, melainkan udah sekitar 2 tahun ke belakang si bapak itu tuh ngontrak di salah satu rumah lah di ujung sana. Dan karena orangnya baik, jadi ya cepat membaur dengan warga. Akhirnya Mas Abidin pun juga kenal gitu. Meskipun nggak kenal deket, tapi tahulah wajah bapak ini. Soalnya kalau misal rapat RT atau apa, itu juga sering terlibat, sering ikut, sering hadir, kayak gitu. Makanya Mas Abidin juga kenal. Nah si bapak-bapak itu jalan pelan begitu ya, mendekat ke arahnya Mas Abidin. Si bapak itu mau kemana ya malam-malam begini? Terus apa? Mendekat ke sana, nyamper ke Mas Abidin, terus ngomong, Mas, sendirian Mas di sini? Oh iya Pak, sendirian aja Pak. Teman-temannya pada kemana? Biasanya kan di pos ini rame. Nggak tahu Pak, saya juga ini baru keluar, saya lama nggak keluar. Ini sekalinya keluar ke sini kok malah sepi. Ya udah Mas, daripada sampean sepi kayak gitu, mendingan ke rumah saya aja. Di sana rame, kata si bapak itu. Oh begitu ya Pak ya. Iya gitu kan. Ayo mending ke rumah saya aja. Ngumpulnya di sana, jangan di sini, kata si bapak. Mas Abidin pun ya senang ditawarin seperti itu. Iya juga ya. Ke sana nanti ngobrol-ngobrol sama orang gitu. Ada siapa aja Pak? Oh banyak, katanya banyak orang di situ. Oh ya sudah Pak, kalau kayak gitu Pak, nanti aku ke situ. Nah si bapaknya, ya udah Mas, saya ke sana dulu ya, katanya. Oh iya Pak. Ditunggu ya di rumah saya, kata si bapak itu. Iya Pak, baik Pak, nanti saya ke situ. Saya ke situ. Akhirnya si bapak itu pun pergi ke sana, meninggalkan Mas Abidin di situ. Cuman sedih, si bapakku udah nggak ada ya, cepat banget pikirnya Mas Abidin. Iyalah, daripada aku di sini sendirian serem, mendingan ke rumah si bapak itu. Aku tahu itu rumah kontrakan itu di situ. Akhirnya apa? Si Mas Abidin pun beranjak dari tempat tersebut, pindah ke sana jalan pelan. Pelan-pelan di bawah santai menikmati malam itu. Dan
Rasa takut memang ada, cuman kali ini udah nggak terlalu seperti saat baru saja diceritakan mengenai itu ya, perempuan yang hamil suka jalan-jalan itu. Udah mulai pikirannya tuh ke rumah si bapak rame, oh pasti ada, ya minimal ada cemilan, ada apa gitu ya, bisa ngobrol-ngobrol, aku bisa dengerin cerita orang, aku bisa dengerin update mengenai itu tuh seru nih kayaknya nih masalah yang lagi diseremin sama warga kampung sini. Mas Abidin ke rumah tersebut, memang benar terlihat dari kejauhan, rame iya gitu pada ngumpul. Mas Abidin pun ke sana mendekat-mendekat, tapi dipikir-pikir loh, kok ada mbak-mbaknya juga ya? Kok ada beberapa ibu-ibu sama ya emas-emas berbagai ukuran gitu, berbagai umur maksudnya. Ke situ mendekat, ya Mas Abidin bingung gitu. Yang lain juga pada bingung liatin Mas Abidin. Mas Abidin pun beda dengan apa yang dia bayangkan. Yang dia bayangkan itu adalah sebelumnya, oh banyak anak-anak atau apa lagi pada ngumpul di situ, ada yang main remi, ada yang ngobrol, terus Mas Abidin gabung di situ gitu kan. Ternyata enggak. Jadi begini, kalau orang ngumpul, lagi ngumpul itu ya anak-anak muda atau apa, itu kan sukanya ngegrompol begini. Ini tuh enggak, misah-misah. Ada yang di seberang jalan, ada yang di depan rumah tersebut, ada yang di teras ibu-ibu, pintu kondisinya terbuka terang. Mas Abidin jadi bertanya-tanya, kenapa sih ya, ini kenapa gitu kan? Kata Mas Abidin, ada apa? Akhirnya nanya, ada orang di situ kan, Mas, Nun Sewu, ada apa ya Mas ya, rame-rame begini? Itu Pak Jalal katanya, nama si bapak itu tuh Pak Jalal. Pak Jalal? Hah? Pak Jalal? Pak Jalal kenapa Pak? Pak Jalal mau meninggal katanya begitu. Hah? Pak Jalal mau meninggal? Lagi sakratul maut katanya begitu kan. Oh, lagi sakratul maut. Pak yang bener Pak, kata Mas Abidin begitu kan. Iya emang bener Mas. Coba aja lihat ke sana Mas. Barangkali sampean mau doain atau apa gitu. Aduh, beneran Mas? Enggak lah Mas Abidin enggak gitu ya, enggak berani soalnya enggak kenal deket, enggak terlalu kenal sama keluarganya juga. Mas, ini sampean tapi beneran kan Mas? Beneran Mas, lagian ngapain juga kami di sini gitu kan? Ya ini karena ya Pak Jalal gitu, intinya begitulah. Mas Abidin pun bingung gitu kan, Pak, Mas Nun Sewu, saya kesini karena disuruh sama Pak Jalal Pak. Maksudnya gimana Mas? Saya lagi duduk di pos sana sih, yang situ yang belakangnya lapangan voli, kata si Mas Abidin. Saya lagi duduk sendirian, Pak Jalal lewat. Terus katanya, Mas, sendirian aja di situ? Iya Pak, sendirian. Mending di sana aja, di rumah saya, rame katanya. Ngomong begitu Mas, kata si Mas Abidin. Kapan gitu kan? Wah, baru 10 menit lalu lah, kata Mas Abidin. Wah, 10 menit lalu gimana? Orang Pak Jalal udah seperti itu dari jam 8 apa jam 9 tadi. Itu udah begitu. Lah terus yang nemuin saya itu siapa ya? Mungkin salah orang kali Mas gitu, kata sih gitu ya. Barangkali ada orang yang mukanya sama. Oh enggak, saya tahu gitu. Saya memang nggak kenal dekat sama Pak Jalal, tapi ya tahu yang ngontrak di sini. Oh si bapak ini nggak ada mukanya yang lain. Sininya ada itunya, ada tompelnya, kata si Mas Abidin. Iya juga, tapi beneran Mas. Beneran, kata Mas Abidin ya. Sumpah saya itu kesini itu karena diundang, disuruh sama Pak Abidin, mending di rumah saya aja rame. Beneran memang rumahnya rame. Cuman dia tak pikir nggak begini Mas, gitu kata si itu. Mas Abidinnya bingung gitu kan. Akhirnya apa? Karena memang ya lagi seperti itu dan Mas Abidin juga nggak terlalu kenal banget gitu ya. Akhirnya apa? Mas Abidin pun ya sudah Mas. Oh, saya permisi dulu, kata si Mas Abidin gitu ya. Saya permisi dulu ya, semoga tak doain lah, semoga Pak Jalal panjang umur, kata Mas Abidin, semoga nggak jadi, katanya begitu kan. Iya Mas, makasih ya, gitu, makasih. Akhirnya apa? Mas Abidin pun permisi pulang. Beberapa orang juga ada yang pulang ibu-ibu karena udah terlalu malam ya. Nah Mas Abidinnya pulang ke sana, ngelewatin jalur yang posko itu. Nah setelah ngelewatin posko, Mas Abidin ketemu sama Pak Jalal lagi di situ. Pak Jalal lagi itu udah gemeteran sih Mas Abidin. Mas, kata, disapa sama Pak Jalal, Mas. Iya Pak,
Sampean kenapa? Ditanya kan, si Mas Abidinnya ditanyain, sampean kenapa? Kok kayak gitu? Saya tadi habis ke rumahnya Bapak, katanya begitu kan. Saya habis dari rumahnya Bapak, dan Bapak sampean itu katanya lagi sakratul maut, Pak, katanya sampean lagi mau meninggal katanya. Nah si Bapak itu tuh ketawa ya. Ketawa kayak ada sesuatu yang lucu, gegrek begitu kan. Cuman apa, ketawanya tuh nggak berhenti-berhenti. Mas Abidin sampai bengong begitu kan. Ini ketawa nggak berhenti-berhenti. Loh kok ketawanya lama banget. Sampai akhirnya apa? Ketawa itu berubah. Suaranya jadi makin melengking jadi suara perempuan. Nah si Pak Jalal sendiri itu berubah dari ya Pak Jalal berganti seorang perempuan itu yang lagi hamil yang diceritakan sama si Uwa itu. Begitu ngelihat, astagfirullahaladzim, lah kok berubah begitu gitu kan. Nah disitulah Mas Abidin dia nggak lari. Aku melipir aja nggak ngomong, udah aku jalan aja gitu ya, jalan pelan begitu tenang. Dia itu malu nanti kalau misalkan lari terus ada yang mergokin warga atau si Abidin kenapa malam-malam lari begitu, penakut banget, tidak mau dianggap seperti itu. Akhirnya jalan pelan. Ini di belakang perempuan itu tuh bersenandung ngikutin terus si Mas Abidin tadi sampai sampai rumahnya itu ya kayak gitu bersenandung sendiri. Mas Abidin pun mau lari ya, tahan yang penting aku nggak dipegang, ya udah ndak apa-apa gitu pikir dia. Kesana jalan pelan-pelan sampai akhirnya tibalah di rumah. Nah begitu masuk halaman rumah, si perempuan itu tuh lurus ke sana, nggak berhenti, nggak apa, itu cuman lurus. Mas Abidin sempat nengok, ya itu ya memang perempuan dengan perut besar dan bentuknya itu sebenarnya nggak serem-serem banget, kayak perempuan normal. Rambut pun ya terlihat rapi, ya, maksudnya ya kayak rambutnya orang biasa begitu ya. Pakai pakaian itu warnanya putih dan memang agak sedikit kotor, terutama di bagian bawahnya. Karena itu baju dasternya tuh kayak baju daster yang kegedean dan akhirnya bagian bawahnya itu kan kena tanah gitu ya. Nah itu tuh yang kotor di situ, dan menurut Abidin justru yang serem itu di bagian itunya, di bagian bawah roknya. Entah kenapa itu begitu sangat mengganggunya, pikirnya Mas Abidin. Dia pun akhirnya masuk ke rumah ke sana. Begitu masuk ke rumah, ingat lagi, oh iya bapakku lagi sakit ya, bapakku lagi sakit. Ditengokin ke sana, bapak tidur. Yang lain saudara-saudaranya juga pada tidur. Mas Abidin pun akhirnya rebahan begini di ruang tamu di situ. Hari ini sungguh aneh, kata Mas Abidin. Sumpah hari ini sungguh aneh. Aku nggak ngerti gitu ya, kenapa mengalami. Bentar, di antara 3 orang yang aku temui, jangan-jangan semuanya setan. Jangan-jangan si Uwa itu juga bukan orang gitu ya. Nanti besok mau tak tanyain lah, pikirnya Mas Abidin begitu kan. Besok mau tanyain, Wak, sampean semalam ketemu sama saya enggak? Maksudnya ada rencana begitu, mau memastikan ini benar kalau dia orang atau bukan. Akhirnya malam itu Mas Abidin pun tidur sampai pagi gitu ya, nggak ada gangguan apapun, semuanya tuh aman-aman aja. Nah keesokan harinya Mas Abidin bangun, dia kan memang nggak ngapa-ngapain ya, nggak ada pekerjaan atau apa, itu kan semuanya sekarang masih disuplai sama kakaknya itu tadi. Ngurus bapaknya. Setelah selesai kurang lebih sekitar jam 8, Mas Abidin pun keluar naik sepeda menuju ke rumah si Uwa yang itu, yang kalau malam-malam itu suka kontrol kebun. Datang ke sana, Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Si Uwaknya ngeliatin terus, siapa ya gitu. Si Uwaknya tuh kayak gak kenal gitu. Ini Abidin, saya tuh anaknya itu Wak gitu. Oh iya gitu kan. Oh lama gak ngeliat. Nah dari omongan itu, lama gak ngeliat, Mas Abidin udah curiga. Aduh gitu kan, ada apa Mas gitu kan, ditanya begitu. Akhirnya si Mas Abidin, Wak, ini Wak, saya cuma mau nanya Wak. Dia nanya apa? Mau nanya kebun atau gimana, pepaya itu banyak tuh di sana. Bukan Wak, bukan itu. Saya itu mau nanya setan gitu. Nanya setan ke saya, orang saya bukan dukun, kata si Wak itu. Enggak Wak, bukan mau nanya begitu.
semalam sampean itu jalan ke kebun enggak ke sana? Semalam enggak, katanya, kata Siwa. Enggak, orang semalam itu saya lagi masuk angin. Nih, diliatin garis-garis kerokan bekas kerikan itu ya, merah-merah. Nih, semalam dikerokin sama istri saya, habis disiksa saya gitu. Lah, Wak, beneran Wak semalam nggak keluar kemana-mana? Beneran ya, tanya istri saya katanya. Ya Mak ya, saya nggak kemana-mana ya Mak ya. Iya nggak kemana-mana, orang meriang, kata si istrinya. Memang begitu. Mas Abidin kan bingung, emang kenapa sih Mas? Jadi gini Wak, saya itu semalam ketemu sama sampean, saya lagi duduk di posko di situ sendirian, sampean lewat, minta rokok, minta kopi, saya yang nggak tak kasih gitu ya, orang kopi kok joinan begitu, saya nggak inilah. Terus sampean cerita ada setan perempuan itu yang suka jalan. Oh ya, itu memang beneran, saya dengar juga, tapi saya nggak pernah ngeliat. Ya itu memang bener, valid seperti itu. Dan Mas Abidin kan melanjutkan ceritanya, ya itu sampean itu cerita masalah itu. Wah, terus habis itu udah sana pergi ke kebunnya, tak tungguin kok ndak pulang-pulang. Sampai akhirnya apa Pak? Pak Jalal, iya Pak Jalal gimana ya? Pak Jalal, oh yang itu yang ngontrak di situ, iya. Itu gimana ya? Gimana apanya? Saya nggak dengar apa-apa. Oh berarti kalau nggak dengar artinya belum meninggal gitu, pikirnya situ. Dan akhirnya apa? Diceritakan, saya didatengin sama Pak Jalal, katanya suruh ke rumahnya Pak. Giliran ke sana, memang rumahnya rame beneran Pak. Cuman itu Pak Jalal itu lagi sakratul maut Pak gitu. Loh kok medeni gitu ya, kok serem gitu. Ya nggak tahu Pak, memang seperti itu. Dan akhirnya udah, selepas dari sana intinya udah dapat informasi kalau si Wak itu tuh nggak jalan malam. Oh berarti semalam itu bukan orang. Cek lewat iseng-iseng di depan rumahnya Pak Jalal. Di situ sepi-sepi aja. Dan ya nggak kejadian apa-apa gitu ya. Sampai akhirnya apa? Udah pulang ke rumah ke sana, cerita semua ke ibunya, ke bapaknya dan sebagainya. Dan akhirnya setelah beberapa hari si Mas Abidin ya mendengar Pak Jalal itu udah sembuh, dia itu udah beraktivitas gitu, ngelihat naik motor dibonceng sama anaknya. Oh Pak Jalal itu udah sembuh gitu. Aku memang nggak benar-benar ketemu sama Pak Jalal, tapi nanti aku mau cerita. Akhirnya ke sana, cerita lah gitu kan. Pak, saya tuh begini. Pak Jalalnya, aku juga merasakan seperti itu malam itu gitu ya. Aku serasa jalan-jalan ya ketemu sama sampean Mas. Ya intinya begitulah, kata si Mas Abidin. Dia kayak bermimpi Mas Abidin itu beneran ketemu sama si itu. Ya nggak tahu yang ditemuin sama si Mas Abidin itu siapa. Kenapa Pak Jalal itu bisa mimpi jalan-jalan begitu juga nggak tahu. Intinya malam itu Mas Abidin itu nggak ketemu sama orang, tapi ketemunya sama yang mungkin itu satu, yaitu sosok yang perempuan yang perutnya besar, yang mungkin bergonta-ganti ya, jadi Pak Jalal, jadi si Uwak yang mau kontrol kebun gitu. Mungkin seperti itu. Itu ya yang dialami oleh Mas Abidin dalam satu malam. Semenjak itu Mas Abidin itu udah kapok. Aku kalau memang sepi, aku nggak mau nekat nongkrong sendirian di sana. Bisa jadi malah itu tadi, aku berhalusinasi atau apa, atau memang beneran aku mengalami hal yang semacam itu. Itu aja satu cerita dari Mas Abidin. Terima kasih banyak Mas Abidin atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.